dal. Dan ini ditandai dengan tanda tasydid. Nah, contoh lain, habis ya. Oh, ini cuma 20 halaman. Harus bikin lagi. Yang lewat-lewat bisa dihapus ya. Atau bikin lagi. Lihat di sini. Al-Qamaru. Lam pada kata al-qamaru ini izhar atau idgham? Izhar ya. Al-qamaru karena lamnya dibaca dengan jelas. Ya, tapi pada kalimat atau kata asy-syamsu maka lamnya diidghamkan, bukan al-syamsu tapi asy-syamsu ya. Ada tasydid ditandai dengan tasydid di situ. Nah, dan ada 14 kata dalam bahasa Arab dalam huruf hijaiyah yang membacanya dibaca dengan zahir, atau bukan 14 kata, 4 huruf, 14 huruf hijaiyah yang dibaca dengan zahir dan 14 huruf hijaiyah yang dibaca dengan idgham. Pembahasannya di halaman 19. Huruf-huruf yang apabila diawali alif lam, lamnya itu diizhar, itu disebut dengan huruf al-qamariyah. Ya, al-qamariyah. Lawannya huruf-huruf yang apabila diawali dengan alif lam, lamnya diidgham, dileburkan, disebut dengan huruf syamsiyah. Nah, sampai sini mafhum? Oh iya. Kita lihat di halaman 14. Kita baca dulu ya bersama-sama. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Iqra jami'an. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Yep. Al-abu. Al-abu. Kita ke bawah ya. Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Sama di kitabnya. Al-himar. Nah, halaman 19 ya. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-ainu. Al-ain. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-yadu. Sekarang yang huruf syamsiyah. At-tajiru. As-sawbu. Ad-diku. Ad-dhahabu. Ar-rajulu. As-sahratu. As-samaku. Asy-syamsu. As-sadru. Ad-dhaifu. At-talibu. Al-zahru. Al-lahmu. An-najmu. Nah, 14 sama-sama 14 huruf. Ya. Kita lihat terjemahannya dulu. Al-abu itu apa? Ayah, bapak. Al-bab, pintu. Al-jannah, surga ya. Secara bahasa jannah itu artinya adalah taman. Ya, taman, jannah. Tapi kalau alif lam ini kan sudah spesifik. Al-jannah. Ya kan? Al-jannah. Maka ini mengacu ke sesuatu yang dikenal kaum muslimin. Ini apa? Surga. Ya, kita bahasa Indonesia kan dengan surga.
Al-himar, keledai. Al-khubzu, roti. Ya, khubz, roti. Al-ain, mata. Al-ghada, makan siang. Makan siang. Al-famu, Oke, satu lagi deh. mulut. Kalau taruh sini. Iya. Al-qamaru, bulan. Qamar. Al-kalbu, anjing. Al-ma'u, air. Al-waladu, al-hawa. Hawa itu udara, ya. Udara. Al-yadu, yad, tangan. At-tajir, pedagang. As-saub, baju. Ya, kalau komis sudah spesifik, bentuknya seperti yang kita pakai, komis, gamis, ya. Saubu pakai secara umum. Iya, bukan, biasanya lebih ke atasan. Nah, bisa jubah juga. Ad-diku, ayam jantan. Az-zahab, az-zahabu bi-zahabiha wa emas, ya. Ar-rajul, orang laki-laki yang dewasa, ya. Az-zahratu, zahrah, bunga. As-samak, ikan. Samakun, as-samaku, samak, ikan. Asyamsu, matahari. As-sadru, dada. Dada. Ad-dhaifu, tamu. At-talibu, pelajar, murid, siswa. Az-zahru, pada fathah pada dha, punggung atau permukaan sesuatu, ya, permukaan bagian atasnya, zor, punggung. Al-lahmu, Daging. Lahm, Daging. daging. Lahmun, al-lahmu, daging. An-najmu, bintang. Baik, ini pembahasan huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah, lebih ke cara membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mirip, ya, zahaba, tapi sepertinya berbeda, akarnya berbeda. Hurufnya sama. Ayo. Nah, zahab, az-zahab, zahaba, yazhabu, az-zahab. Nah. Baik, tamrin. Nastamiru, kita lanjutkan ke halaman 20. Iqra al-kalimat al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Waktubha mura'iyan qawaidin nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Kita baca saja. Ya, dengan kaidah membaca pengucapan huruf-huruf qamariyah. Dibaca dengan benar lalu diterjemahkan. Baik, langsung ya dari Aba Tariq, fadhal, satu kata. Ayo. Satu aja, apa artinya? Rumah. Nah, lanjut. Aba Zulfan. Ayo. Ayam jantan. Fadhal, Pak Hadi. Ayo. Guru. Nah, guru itu. Fadhal.
Pintu itu. Nah, istamir. Aba Tariq. Ewa. Belajar. Ewa. Gula. Daftar buku tulis. Nah, buku tulis. Saudara laki-laki itu. Ayo. Nama. Nah. Ya, utusan. Kalau secara bahasa utusan, cuma kalau ada alif lam ini sudah ya Rasulullah. Ya, Rasulullah. Ar-Rasul, sang utusan. Tidak ada lagi selain beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Fadal. Istamir. Al-wajah. Wajah, ya. Wajah itu dari bahasa Arab. Ayo. Wajah. Wajah. Nah. Sadiqu. Apa? Teman. Ayo. Al-Qur'anul Karim, ya. Quran secara bahasa kalau tidak pakai alif lam itu bacaan artinya. Bacaan. Sesuatu yang dibaca itu Quran. Ya. Tapi kalau sudah alif lam ya bacaan itu. Jadi apa? Alkitab, ya, kitabullah. Al-Qur'an. Istamir. Ayo. Salat, ya. Salat bisa bermakna salat, ibadah salat bisa juga bermakna keselamatan. Ya, dalam sebagian nas as-shalah dalam Al-Qur'an bisa bermakna keselamatan atau kesejahteraan. Nah. Ya, jamaknya sholawat, ya kan? Barang siapa bersolawat, nah ini kan maknanya beda lagi. Sholawat. Lanjut. Ayo. Ka'bah di Baitullah. Nah. Ra'su apa itu? Kepala, ya. Ra'sun kepala. Nah, lanjut. Ayo. Oh, siapa? Abu Aditya. Ayo. Jari-jari. Nah. Ayo. Sobun. Apa itu? Sabun, ya. Ini sabun juga dari bahasa Arab. Nah, banyak ya kita yang serapan, ya. Makanya kalau ada orang yang benci Arab itu aneh. Kita banyak mengucapkan bahasa Arab. Fadal. Ayo. Apa? Kuku. Zufr. Fadal. Ayo. Fajar, ya, waktu fajar, waktu subuh. Nah. Waktu zuhur, tengah hari. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Tibdas tadi. Zohar, punggung, ya. Beda harokat, beda makna. Ya, hati-hati dalam menulis, hati-hati dalam membaca. Ya. Kalau zuhru itu waktu tengah hari. Zohru permukaan. Beda. Tulisannya sama, harokatnya beda. Harokatnya, makanya hati-hati dalam pengucapan dan penulisan, maknanya bisa jauh sekali. Zufru ini juga kalau ada kalau kasroh, zifr artinya kemenangan kalau nggak salah. Beda lagi. Nah, lanjut sampai mana?
Antum muda ya, Abad Tariq. Al-Ash. Ayo, al-asru, waktu sore, asar. Nah, lanjut. Ayo, waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Bukan. Fadal. Al-Isya'u, waktu Isya. Ya. Baik. Ini dia contoh dan penerapan huruf syamsiyah wal qamariyah. Allahu ta'ala a'lam. Hal min soal? Jika kana fihi soal, falyas'alu an. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Kalau tidak kita, ayo. Tidak mesti punggung kaki, punggung tangan, ya. Pokoknya permukaan dari sesuatu, ya. Bisa. Pokoknya ini bisa jadi zohir dari meja, ya kan? Karena permukaan meja. Jadi permukaan dari sesuatu, bagian atas dari sesuatu. Nah. Sesuatu yang nampak. Satu plastik yang perlengkapan ini. Udah dibawa pulang. Udah. Coba cari di dapur kan. Makanya dari situ muncul nanti turunnya kalimat izhar. Izhar itu dimunculkan, ya kan? Tadi alif lam itu tadi lamnya kan diizhar, dimunculkan. Zohir, ya, dinampakkan ke permukaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dars keempat, ad-darsul rabi', pelajaran keempat, halaman 21. Ini cukup banyak ternyata. Anda pikir hari ini satu pertemuan, terus pekan depan imtihan. Ternyata semalam Anda lihat sepertinya ada satu pertemuan lagi baru imtihan. Nah, kalau kita lihat isim-isim yang telah kita kenalkan dari dars pertama, antum lihat itu semuanya berakhir dalam keadaan dhammah. Dalam keadaan akhirnya berharokat dhammah, ya. Al-kitabu. Ya. Al-kitabu. Al-baitu, apa semuanya, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukaru, semua isim-isim yang kita kenalkan dari awal itu berharokat dhammah. Dalam ilmu nahwu, ya, kondisi akhir dhammah ini, kondisi akhir, ya, kita bicara kondisi akhir kata. Ini disebut dengan kondisi marfu'. Marfu'un, ya, marfu'. Jadi kondisi akhir kata berharokat dhammah, kondisi dhammah. Kalau secara bahasa marfu' itu terangkat, tapi secara ilmu nahwu, ya, ini kondisi kata yang berakhiran dhammah. Entah itu dhammah saja atau dhammah tanwin, ya, tidak masalah. Yang penting dhammah, harokatnya dhammah. Nanti lebih dalam lagi ada dhammah yang zahirah. Ini kan zahir, nampak, ya. Ada yang mustatir, tersembunyi. Nah, tapi itu nanti kita bahas, insyaallah. Yang sekarang kita yang zahir aja dulu, yang zahir.
Al-kitabu Ya, Bang. bukan kitaba, bukan kitabi. Hah? Ya, kalau kitaba nanti lain lagi, kitabi lain lagi. Pakai buat ngerekam. Marfu, al-kitabu, semuanya. Ini disebut dengan kondisi apa? Marfu, ya. Sampai paik lagi dipakai. Kondisi akhir kata marfu. Dalam kondisi tertentu yang marfu ini bisa berubah, ya. Yang domah ini bisa berubah menjadi harokat lain. Bisa menjadi al-kitabi, bisa menjadi al-kitaba. Udah Ya. diam. Al-kitabu, al-kitaba. Nah, perubahan kondisi itu, perubahan kondisi dari dhammah menjadi kasroh, menjadi fathah, ya. Perubahan akhir kata dalam ilmu nahwu disebut dengan i'rab. Ya. Al-i'rab. 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 Ya, yang di rumah kalau ada pertanyaan ditanyakan. Oke? Artinya perubahan kondisi akhir-akhir kata. I'rab adalah perubahan kondisi akhir-akhir kata. Ya. Nah, taghyiru awakhiril kalimat dalam bahasa Arabnya. Perubahan kondisi akhir-akhir kata. Bisa jadi dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Nah, ini kan berubah-ubah kondisinya. Nah, perubahan ini disebut dengan i'rab. Ya. Sehingga nanti bahasanya al-kitabu i'rabnya apa? I'rabnya marfu. Apa? Ya. Al-kitaba i'rabnya apa? Mansub. Seperti itu. Kondisi akhirnya gimana gitu. Nah, sampai sini mafhum ya? Ya. Kondisi dhammah ini disebut dengan marfu', kondisi marfu'. Nah, dia bisa berubah-ubah dari dhammah menjadi kasroh, bisa menjadi fathah dengan adanya penambahan tertentu. Ya. Perubahan ini diistilahkan dengan i'rab, al-i'rab. Baik. Yang berikutnya, semua kata kalau tidak ada perubah, ya. Kalau tidak ada perubah, tidak ada sesuatu yang merubah, maka selamanya dia akan kondisinya marfu. Ya. Kondisinya marfu. Kalau tidak ada yang merubah. Jadi marfu ini adalah kondisi asal kata. Iya. Kondisi semua kata asalnya adalah marfu, itu juga boleh. Kalau tidak ada perubah, Apa? tidak ada yang merubah, maka dia nggak berubah. Itu kita nggak bisa tahu-tahu mengatakan al-kitabi. Ya, tahu-tahu mengatakan al-kitaba, itu nggak boleh. Makanya dari awal, dari dars pertama, semuanya berharokat dhammah. Ya. Baitun al-baitu, dikun ad-diku, najmun an-najmu. Tidak boleh tahu-tahu menjadi an-najmi. Kita suka-suka menulis al-kitabi, nggak boleh. Baik.
Dan di antara perubah itu yang membuat rubah ya adalah yang dikenal dengan harfu al-jar ya, huruf jar. Al-harfu jar, huruf jar. Baik, kita nanzur ilal kitab. Kita ke kitab halaman 21 pada bagian alif di atas. Kita baca dulu. Iqra'u jami'an. Al-baitu fil baiti. Iqra'. Al-baitu fil baiti. Sebelahnya al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-maktabu 'alal maktabi. As-sariru 'alas sariri. As-sariru 'alas sariri. Sariri. Al-baitu ini kondisi asalnya. Ayo. Kondisi asalnya dalam kondisi apa tadi? Marfu', dhamma. Ya. Ketika kemasukan, ya istilahnya dakhala alaihi fi, kemasukan huruf fi, ini ada huruf fi. Maka al-baitu tadi berubah al menjadi al-baiti. Nah, berubah dari marfu dhammah menjadi kasroh yang diistilahkan dengan majrur. Ya, majrur di sini ya, nanti tulis di sini ya. Majrur. Majrurun. Ini sudah harus konsentrasi tinggi ya, karena sudah membahas nahwu dan ini sangat basic, sangat fundamental, sangat penting ke depannya pemahaman tentang ini. Ya, berubah dari marfu menjadi majrur, dari dhammah menjadi kasrah. Gara-gara ada apa? Fi. Ya. Yang fi ini termasuk huruf jar tadi. Ya. Sehingga isim ya, kata benda kalau di depannya dimasuki atau datang kepadanya huruf fi, maka dia menjadi majrur. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Contoh di kitab, al-masjidu menjadi fil masjidi. Ya, yang berubah belakangnya doang. Ya. Di dalam, ya di dalam. Di dalam rumah. Fi itu artinya di dalam. Terkadang bisa bermakna di atas, tapi lebih cenderung di dalam, ya, untuk menyatakan bahwa sesuatu itu di dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Ya. Kalau di atas rumah tidak pakai fi. Ala. Ya. Fil baiti. Contoh yang kedua, al-maktabu. Apa al-maktab? Meja. Ya, al-maktab itu meja. Al-maktabu ini marfu'. Masuk kepadanya ala, maka ini juga menjadi majrur. Al-maktabu ala al-maktabi. Al-maktabu ala hilang. Ini ya.
Gara-gara ada ala yang tadinya terangkat menjadi rendah. Marfu' menjadi majrur. Al-maktabu 'alal maktabi. Ala ini di atas. Kalau fi di dalam. Di atas meja. Alal maktabi. Ini sesuatu yang sudah jadi kaidah. Jadi kalau antum menulis alal maktabu atau alal maktaba, ini sudah pasti 100% salah. Khata. Hal min soal. Ada pertanyaan? Ayo, yang di dars ini baru muncul 2 ya. Ada huruf jari yang lainnya tentunya. Ada ma'a ya, ada ila, tapi nanti kita munculkan satu persatu insyaallah. Di dars 4 ini baru dimunculkan fi dan ala. Dua-duanya bisa merubah isim menjadi majrur. Ya, isim-isim yang masuk kepadanya fi dan ala maka berubah kondisinya menjadi majrur. Adapun artinya kalau fi itu di dalam, ala itu di atas, ya. As-sariru 'ala sariri, di atas tempat tidur, di atas ranjang. Jadi kalau ditanya Al-kitabu, i'rabnya apa tadi? I'rabnya, i'rabnya marfu. Marfu, ya. Tandanya apa? Dhammah, ya. Alal maktabi, i'rabnya apa? Majrur. Majrur karena apa? Kemasukan fi, huruf jar, ya. Tanda i'rabnya apa? Kasroh. Nanti kita akan membiasakan ya pertanyaan-pertanyaan itu dan istilah-istilah itu. Tayyib, kita kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke ba. Bagian yang ba. Kita baca dulu. Itu ada gambar sepertinya gambar dapur ya. Ada kulkas, ada kompor mungkin. Ada kabinet di atasnya. Tayyib, kita baca dulu. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Wa fil ghurfati. Wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Wa fil hammami. Wa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Baik. Kita lihat terjemahnya dulu. Aina ini huruf istifham. Aina Aina artinya di mana. Aina. Di mana? Ada di mana? Jadi aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Kata tanya ini termasuk harful istifham ya, huruf tanya, kata tanya. Istifham, aina, huruf ya. Kalau antum perhatikan aina Muhammadun, Muhammadunnya berubah atau tidak? Enggak ya. Berarti aina itu tidak merubah menjadi majrur atau yang lain.
Ada kata tanya yang lain nanti yang merubah. Ya. Ayu, misalkan ayu itu merubah, tapi aina tidak merubah. Makanya dia aina Muhammadun, bukan aina Muhammadin, tapi aina Muhammadun. Ayu. Jawabnya apa? Huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam apa ghurfah? Ghurfah kamar, ruangan. Ini anak hapus ya. Huwa fil ghurfati. Fil ghurfati. Kamar juga boleh. Ruangan secara umum bisa juga. Ayo, nah ini dia. Huwa ini kata ganti ya. Kata ganti orang ketiga huwa. Mengganti siapa dalam kalimat ini? Muhammad. Huwa ini kata ganti artinya dia laki-laki ya. Dia laki-laki satu orang, tunggal. Huwa fil ghurfati. Di sini adanya fi ya, maka ghurfa menjadi majrur fil ghurfati. Nah, sama juga wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Dia ada di hammam. Mana hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Hammam ada tasydid pada mim pertama ya, bacanya harus benar. Hammam. Ini yang dicari-cari. Yuda. Wa aina Aminatu. Aminah itu panjang alifnya. Aminah. Yang itu ada tanda madnya. Aina Aminatu. Di mana Aminah? Dia Udah dibawa pulang kok. fil matbakhi. Udah dibawa pulang kok. Al matbakhi. Mobil kali. Nah, Mobil itu. di sini mulai dikenalkan dua domir. Jadi huwa dan hiya. Ya, huwa itu dia laki-laki tunggal, dia laki-laki perempuan, muannas dan muzakkar. Di mana Aminah? Dia ada di mana? Dapur, matbakh itu dapur. Dia ada di dapur. Ainal kitabu, di mana kitabnya? Huwa alal maktabi. Ini juga huwa ya. Jadi huwa ini bisa dipakai buat akil atau ghairu akil. Ya. Kata benda akil atau ghairu akil. Kata benda yang berakal, manusia, dia, orang ya. Bisa juga benda mati atau hewan yang tidak berakal tapi muzakkar. Kitab, buku disifati sebagai muzakkar. Buku itu atau dia ya, kalau dia kurang pas ya. Di mana kitab itu? Ada di atas meja. Buku itu ada di atas meja. Fil alal maktabi. Yang berikutnya wa aina sa'atu? Apa sa'ah? Jam tangan ya, bisa jam tangan. Al-jawab hiya ala sariri. Dia ada di atas ranjang kasur. Nah, ini sa'ah diganti menjadi hiya. Hiya juga sama, berarti bisa untuk menggantikan kata benda akil ataupun ghairu akil. Wa hiya. Ada pertanyaan di sini? Di sini apa faedah yang didapatkan? Ini pertama ada kata tanya aina, artinya di mana. Kemudian tadi penggunaan fi dan ala. Kemudian dikenalkan dengan domir, kata ganti huwa dan hiya. Huwa itu untuk muzakkar,
mufrad. Ya, muzakkar mufrad. Laki-laki atau sifat laki-laki dan tunggal, orang ketiga. Ya. Sedangkan hiya muzakkar muannas mufrad. Nah, ada pertanyaan? Dia pada akil dan ghairu. Nah. Muannas. Ayo. Maka harus tahu dulu mana yang muannas dan muzakkar, dan itu memang harus dihafal. Ya. Mana kata-kata yang disifati muzakkar, mana yang disifati muannas. Sejauh ini yang dikenalkan di sebelum dars ini semuanya adalah muzakkar. Ya, jadi kata-kata yang telah lampau itu ya di dars sebelumnya ya. Kecuali yang di halaman 20 itu sudah muncul muannas. Tapi kalau di halaman 18 ke belakang itu semuanya muzakkar. Udah dibawa kok. Nah, sehingga antum harus tahu dulu mana muannas, mana muzakkar, baru ditentukan domirnya apa, huwa atau hiya. Gitu mungkin. Sama sausnya satu botol itu kan? Sausnya ditinggalkan. Ya di sini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lihat latihannya. Itu tuh di Tamari. tas hijau ada nggak? Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah tamarin pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mau langsung atau dikerjakan dulu? Langsung ya, langsung dibaca. Ini jawabannya berasal dari bacaan di atas. Jawabannya berasal dari jawaban di atas, bacaan di atas. Baik, dari Aba Aditya dibaca pertanyaannya, lalu dijawab, lalu diterjemahkan. Fadhal. Huwa ala aywa huwa alal maktabi. Di atas meja. Nah, sahih. Fadhal, Pak Hari. Aina Muhammadun Aywa. Huwa fil ghurfati tarjim. Iya. Di dalam ruangan. Apa Zulfa? Aina saya. Aywa. Hiya ala sariri. Kuncinya Tarjim. di tas, di dompet. Nah, Yang kamu sekarang berangkat? di atas ranjang. Mandi kamu, cepetan kamu berangkat. berangkat Fadhal. Itu CFD lagi. Aywa. Yasiru au yasirun. Cepetan. Ambil itu aja kunci motor. Yasirun. Sana. Ya. Mandinya di kios. Bawa baju. Nggak usah. Huwa fil hammami. Sahih? Sahih? Bani Fang. Sahih ya? Nah, tarjim? Di capek banget di Aywa. Kamu harus ke sana. Cepetan. Ada di kamar mandi. Ntar sama Abi kesana. Abah Aditya lagi. Naam. Aywa. Maktab. Tadi antum menyebutkan maktab atau matbah? Matbah ya? Iya, matbah ya. Ada di atas meja, ngapain Aminah di atas meja? Nah.
Bisa ya, lagi amin. Jadi pikiran kita jadi traveling udah. Padahal I see. padahal padahal asadis nomor 6. Nomor berapa? 6 ya. Ada 2 hamzahnya, hati-hati di situ. Nomor 6. Ewa? Artinya apa? Ewa? Di ruangan, di kamar. Al-jawab? Aminah? Di ghurfah? Matbakhi. Jadi jawabannya la ya. Iya fil matbakhi ya. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah ada di ruangan, di kamar? La. Hiya fil matbakhi. Jadi hamzah yang pertama itu hamzah apa? Istifham ya. Hai, sir. Kecil. Kecil. Dapur. Ini lagi direkam. Sahih? Nah, sahih ya? Sahih. Fadhal. Fil ghurfati Muhammadun. Sahih? Sahih. Berarti dia. Ya. Man fil hammam. Ayo Pak. Tarjim. Ayo. Ada wa-nya. Dan siapa? Di mana? Ayo, tenang. Yang ada di dalam kamar mandi kan? Ayo. Di dalam kamar mandi, Yasir. Ayo. Fil hammami Yasirun. Fil hammami Yasirun. Boleh juga Yasir fil hammam. Nggak masalah. Cuma diletakkan di belakang atau di depan mubtada. Nggak masalah. Yang 10 kita kerjakan bersama-sama. Maza alal maktabi. Maza itu artinya apa juga. Apa yang di atas meja. Maza. Al-jawab. Apa? Apa? Al-kitab. Yang di atas meja. Al-kitab. Maza. Apa? Maza ala sariri. Nggak jadi ke sana. Sausnya nggak jadi mama. Sausnya ada baru. Hah? Tolnya nggak usah. As-sa'atu. Tadi itu buat Apa yang di atas ranjang? Jam tangan. Tadi bawa. Nyarinya gimana? As-sa'atu. As-sa'atu. Karena sudah spesifik. Ya. As-sa'atu. Sudah sedang membahas benda itu. Hal min soal. Langsung as-sa'atu. Cukup atau kalau mau lengkap as-sa'atu atau ala sariri as-sa'atu. Boleh. Kalau mau jawab lengkap yang di atas juga boleh. Alal maktabi al-kitabu.
Ayo. Alal. Atau bunyinya misalkan apa? Adalah gitu. Bisa saja. Ya terjemahannya bebas ya, artinya terjemahan. Cuma kalau bahasa Arabnya cukup ya. Alkitab atau mau lengkap alal kitabi. Oh iya. Tamarin kedua langsung ya. Iqra waktu kita baca saja. Iqra ya, waktunya nggak usah. Bacalah ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dengan menerapkan kaidah dhabit akhir-akhir kata. Dibaca dengan benar lalu diterjemahkan. Dari Abaditya, fadal. Satu kata aja. Satu kata atau satu frase. Al-madrasah. Satu aja. Al-madrasah. Ayo, terjem. Sekolah. Madrasah. Sekolah. Sekolah, ya, madrasah. Ya, ya sekolah itu. Fadal. Antum? Fil madrasati. Pahari. Fil madrasati. Di dalam sekolah. Betul? Fil baiti. Ayo. Di dalam rumah. Al baitu. Rumah itu. Lanjut. Ayo. Nah, istamir. Al-hammam. Al-hammam. Ya. Al-hammam. Oke. Kamar mandi. Kamar mandi saja ya, tidak ada. Ayo. Fil Istamir. Ayo. Ayo. apa lagi Lanjut. sih? Apa Torik? Apa salasnya? Kan ada status kemarin udah dikasih. Al-maktabi atau al-maktabu? Al-maktabu. Ntar dulu lah. Meja ya. Lanjut lagi Abaditya lagi. Nah, di atas meja alal maktabi. Tapi Apa? kursi. Alal Kursi. kursiyi. Oh, kursi. Ayo. Tidak kursiyin karena ada alif lamnya ya. Alal kursiyi. Oh iya, kursi ada. Ayo. Di atas kursi. Alal kursiyi. Dia itu Fadal. ini dompet. Ayo. Asyariri. Tempat tidur. Fadal. Apa Tarik? Alal Hmm. Kitabi. Alal kitabi. Fil Apa? Di atas masjidi. kitab. Terakhir Abaditya. Fil Fil. masjidi. Ayo. Fil masjid. Di dalam masjid. Yang tamarin berikutnya buat al-wajibah. Ya. Yang iqra waktu ya, ini perintahnya kita balik. Uktub wa iqra. Iqra-nya di pertemuan depan insyaallah. Uktubnya di rumah. Al-wajibah. Nomor 1 sampai 10 ditulis dengan harakat lengkap sesuai kaidah yang telah kita pelajari. Al-wajibah menulis dengan lengkap ya. Lengkap artinya yang penting belakangnya ya, harokat belakangnya ya. Kalau antum nanti menulis depannya nulis sendiri sudah paham, tidak usah ditulis lagi. Atau libu misalkan, ya tidak perlu atau fathah lamnya kasroh. Kecuali nanti kalau imtihan ditulis lengkap. Kalau nulis sendiri cukup belakangnya. Fil jami'ati. Hal min soal. Kalau tidak ada, naktafi lahuna, kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan depan insya Allah kita masih melanjutkan
masih tentang isim. Lalu ada nama-nama negara nanti di bagian ba halaman 24 dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kitab. Ya, ada kitab di sini. Ya, ini kitab. Ya, ini ada kitab. Al-qalamu 'alal kitab. Bisa juga ya. Itu bukan ala, tapi bil kitab, dengan kitab. Berhukum dengan kitab. Fil masjidi alal maktabi. Apanya nih? Bendanya contohnya apa? Buku. Bisa saja. Ayo. Nah, bisa saja. Ainal kitabu? Iya, huwa fil masjid. Ya, tapi kan belum jelas. Aina lebih jelas lagi. Alal maktab. Boleh. Ainal kitabu fil masjid alal maktab. Boleh saja. Boleh saja. Atau dalam lemari misalkan. Cukup ya. Subhanakallah wa hamdik. Sudah lain sesuatu. Abu Tarik sambil ngikutin. Ma makna huniyun? Apa ada dia? Huniyun. Kaya ya? Ayo.